Nah, kemudian kalau nanti memakai zakat uang, maka harus ada kerentek minimal saya zakat fitrah memakai uang ini karena mengikuti Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Fadlullah. Saya akan memandu podcast kali ini dan alhamdulillah kami kedatangan Agus Arif Ridwan Akbar. Beliau ini adalah mudir dari Ma'had Ali Lirboyo atau kepala Ma'had Ali, dan beliau juga pengurus dari Lajnah Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo. Mungkin langsung saja ngobrol dengan beliau. Gus, apa kabar? Oke, alhamdulillah. Baik. Ya, kita mau membahas tentang zakat, Gus. Zakat fitrah itu. Kan sekarang bulan Ramadan, kewajiban kita salah satunya selain puasa adalah zakat fitrah seperti itu. Sebenarnya definisi zakat fitrah itu sendiri apa sih, Gus? Baik. Jadi zakat fitrah, sebelum menuju ke zakat fitrah perlu kita ketahui dulu apa itu arti zakat. Secara bahasa zakat itu adalah artinya mencakup dari 4 poin, 4 hal. Yang pertama adalah an-numu, yaitu berkembangnya suatu harta. Kemudian yang kedua barokah. Yang ketiga adalah at-tathhir, menyucikan diri dan menyucikan harta. Yang keempat adalah al-madhu. Al-madhu itu pujian. Masing-masing 4 poin ini dalam arti bahasa dari kata zakat itu semuanya juga terangkum dalam arti zakat menurut syara'. Baik, arti zakat menurut syara' adalah nama harta yang dikeluarkan dengan cara yang tertentu yang telah ditentukan oleh syara'. Apa hubungan antara arti bahasa dengan arti syara' ini? Yang pertama, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada 4 hal tadi yang termuat dalam arti zakat secara bahasa. Yang pertama adalah harta itu akan berkembang. Perlu kita ketahui bahwa dengan seseorang itu menunaikan zakat hartanya atau zakat fitrahnya, maka oleh Allah akan diberi keberkahan hartanya. Hartanya semakin berlimpah dan membawa keberkahan. Kemudian yang arti kedua adalah barokah. Barokah artinya adalah membawa kebaikan. Dengan zakat, orang yang membayar zakat itu akan dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah, melaksanakan berbagai hal macam ibadah. Dia akan semakin mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lain-lain sebagainya. Kemudian arti ketiga adalah at-tathhir, artinya adalah menyucikan. Jadi dengan menunaikan zakat, seseorang itu akan suci dari dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Kemudian yang ketiga, harta yang dizakatkan, yang ditunaikan zakatnya, nanti kelak di akhirat akan memberikan kesaksian, akan memuji kepada orang yang menunaikan zakat dan memberikan kesaksian bahwa orang yang menunaikan zakat ini benar-benar sah imannya, benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian zakat ini ada 2, zakat harta dan zakatul badan. Zakat harta itu meliputi banyak hal, mulai dari zakat ternak, zakat dagang, zakat emas dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah zakat badan atau lebih kita kenal dengan nama zakat fitrah. Dikatakan zakat badan karena yang wajib mengeluarkan zakat ini adalah seluruh muslim dan muslimah, seluruh muslim laki-laki ataupun yang perempuan yang menemukan bulan Ramadan dan awal Syawal. Maka itulah dinamakan zakat fitrah. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pahala puasa itu akan sempurna ketika seseorang itu telah membayar zakat fitrah. Jadi kaitan eratnya pahala puasa dengan zakat fitrah ini
benar-benar dipertimbangkan oleh syara. Karenanya itu namanya adalah zakat fitrah, zakat untuk menyucikan, terutama bagi orang yang puasa. Iya. Kalau yang berkewajiban untuk zakat itu siapa saja ya Gus? Maksudnya apa dia mampu, harus kaya, harus berkelimangan harta, atau yang bagaimana? Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini? Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah setiap orang yang menemukan bulan Ramadan, juz akhir bulan Ramadan dan juz awal bulan Syawal. Jadi pas menjelang maghrib malam takbiran itu dia masih hidup, kemudian masuk setelah maghrib dia juga masih hidup, maka dia kewajiban. Terus syarat yang kedua adalah dia memiliki harta yang cukup untuk pribadinya dan orang-orang yang ditanggungnya pada hari itu, yaitu besok, berarti perhitungannya malam itu dan besoknya sampai tenggelam matahari. Oh ya. Kemudian ukurannya bagaimana Gus? Umpama kita memakai beras, itu berapa kilogram kalau menurut Imam Syafi'i? Kalau menurut madhab Syafi'i, dalam lingkup ulama madhab Syafi'i ada yang mengatakan satu sok ya, bahasa Arabnya itu satu sok itu bisa ditakar dengan ukuran 2,7 gram, 2 gram 7 on atau 2 kilo 7 on ataukah 2 kilo 8 on. Yang seperti itu. Ya. Kemudian praktek di masyarakat kan banyak seperti amil. Nah, kadang-kadang di sebuah desa atau musola atau masjid itu ada yang menerima zakat kan seperti itu, mengatasnamakan diri sebagai amil. Nah, apakah mereka yang menstatuskan dirinya sendiri sebagai amil tanpa ada landasan pemerintah atau yang lain ini apakah boleh, Gus? Jadi kalau nama amil sebagaimana yang disebutkan dalam satu ayatnya itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya itu adalah orang-orang yang secara resmi mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mengurusi permasalahan zakat. Maka untuk distatuskan orang itu distatuskan sebagai amil, maka harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah urusan rekomendasi zakat. Rekomendasi dari pemerintah, betul. Lah alhamdulillahnya saya masih punya file langsung dari Kemenak yang menyebutkan bahwa Lazisnu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama itu telah resmi diberi izin oleh pemerintah, diberi rekomendasi oleh pemerintah untuk permasalahan zakat ini. Syukur alhamdulillah. Jadi Lazisnu ini sebagai amil yang sah seperti amil itu. Yang sah. Ya. Nah, setelah itu akhirnya zakat secara tidak langsung kalau Imam Syafi'i kan berarti kita harus memakai makanan pokok atau beras itu. Iya, betul. Nah, padahal sekarang itu banyak kejadian yang memperbolehkan atau menganjurkan kita untuk berzakat dengan uang. Nah, ini kan banyak masyarakat yang melaksanakan hal seperti itu, zakat menggunakan uang seperti itu. Nah, kalau menurut syariat Islam terutama Nahdlatul Ulama, itu apakah boleh Gus kalau zakat menggunakan uang? Boleh. Boleh saja. Namun bukan mengikuti madhab Syafi'i, tapi taklid atau mengikuti Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat fitrah memakai uang. Seperti itu. Bahkan dalam salah satu ulama dari Maroko, Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Humari, itu berani memfatwakan untuk saat ini yang paling layak adalah dengan uang. Namun ya itu kebutuhan primer. Kalau uang bisa digunakan untuk apa saja. Betul. Iya. Nah, kemudian kalau nanti memakai zakat uang, maka harus ada kerentek minimal saya zakat fitrah memakai uang ini karena mengikuti Abu Hanifah. Kalau ukurannya berapa, Gus? Kalau uang ini kan, kalau zakat beras tadi 2,7 sama 2,8. Kalau uang ini apakah uang yang cukup untuk dibelikan beras 2,7 atau ada ukurannya tersendiri? 3 kilo. Oh, 3 kilo. Yang 3 kilo. Oh, jadi uang yang bisa digunakan untuk membeli beras? Untuk beli beras 3 kilo. Seberat 3 kilo, 3 kilogram. Ya. Jadi memang ada ukurannya tersendiri ya, Gus? Ada ukurannya tersendiri. Ya, seperti itu. Ya. Terus
kan sekarang banyak ya anak sekolah itu sekolahannya silahkan kalau mau zakat ke sekolah seperti itu. Iya. Banyak edaran-edaran kalau siswanya ini harus zakat di sekolah seperti itu. Nah, sekolahan ini atau pihak sekolah, instansi sekolah ini apakah boleh menjadi semacam amil gitu? Menjadi amil zakat itu boleh apa enggak? Menurut yang saya ketahui tidak bisa untuk dikatakan sebagai amil. Oh ya. Karena pemerintah tidak memberikan rekomendasi khusus pengurusan zakat terhadap lembaga pendidikan. Lah adapun mereka ternyata meminta kepada siswanya untuk membayarkan zakat, itu adalah semacam edukasi. Edukasi kepada pembelajaran siswanya untuk membayarkan zakat, biar tahu caranya niat bagaimana, kemudian menyetorkan bagaimana, doanya bagaimana dan lain-lain sebagainya.